Eh, Perlu saya sampaikan di sini bahwa dialogika bukan sekedar dialog biasa. Ini memasuki edisi ke-6 dengan mengangkat tema menyiapkan desa sebagai lumbung pangan Indonesia. Jadi silakan Pak Ismu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Haji Anwar Sanusi beserta seluruh jajaran direktur yang ikut hadir bersama beliau di Kemendes. Yang saya hormati Gus Marimandarto selaku pendiri. Ya, itu Pak Yai itu Pak Mariman. Yang saya hormati Kiai Haji Ustadz Haji Muharram Bupati Gurau. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu peserta yang saya banggakan, serta tak lupa saya ucapkan terima kasih dipandu oleh moderator kita Bang Ji yang siang hari ini tetap terus semangat di penghujung di penghujung Ramadan ini. Sekali lagi saya sampaikan salam sehat untuk kita semua dan mari bersama-sama melawan memutus mata rantai COVID-19. Baik, saya akan mencoba berbagi pengalaman. Ini berbagi pengalaman saja apa yang sudah kami lakukan di Kabupaten Kutai Timur dalam menyiapkan desa sebagai lumbung pangan. Nah, ketika saya diamanahi memang kita mulai membangun Kutai Timur ini dengan visinya kepada terwujudnya kemandirian Kutai Timur melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri. Dan kalau kita lihat ini gambaran Kabupaten Kutai Timur itu luasnya 35.747,62 km persegi. Nah, ini kalau dibandingkan mungkin luas Kabupaten Kutai Timur ini ya luas daripada provinsi Jawa Barat. Nah, ini bisa kita bayangkan bagaimana dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan desa-desa yang desanya itu tersebar. Nah, jadi tidak ada desa yang mengelompok tetapi tersebar di luasan tersebut. Dan ini yang menjadi tantangan bagi kami dalam rangka terutama mewujudkan sebagai lumbung pangan. Jadi kami belum berani mengatakan lumbung pangan nasional, tetapi lumbung pangan. Karena apa? Karena dari sisi produksi itu ketika kami diamanahi masih belum mencukupi, masih kita dikatakan masih defisit sampai 30-40 ribu ton per tahun. Nah, inilah upaya-upaya kami untuk melakukan bagaimana untuk meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Kutai Timur ini. Dan yang perlu diketahui juga, Kutai Timur ini dikenal dengan penghasil batu bara. Jadi batu baranya itu dihasilkan 70 juta metrik ton per tahun. Nah, ini masuk yang terbesar. Dan kemudian dengan kebun kelapa sawit lebih dari 400.000 hektar itu yang di penguasaan oleh pengusaha perkebunan dan masyarakat sekitar 44.400 hektar. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana
meningkatkan, menjadikan desa sebagai lumbung pangan. Nah, karena apa? Karena saya berpikir kalau uang ada, batu bara ada, sawit ada, kalau terjadi kekurangan pangan, kita makan apa? Nah ini. Nah, siapa tahunya yang selama ini mengirim atau mengimpor ke kami itu dari Jawa dan Sulawesi itu untuk kebutuhannya saja. Nah ini berarti kami harus berpikir bagaimana meningkatkan hasil-hasil dari pertanian. Nah, program pertanian dalam arti luas yang kita lakukan, yang fokus pada kesempatan ketika saya diamanahi adalah bagaimana mengamankan lahan pangan berkelanjutan dalam RT RW kabupaten. Karena ketika itu saya masih banyak temukan lahan-lahan pangan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. Nah ini menjadikan tantangan tersendiri. Dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan hasil ini dengan keterbatasan jumlah petani, yaitu dengan melakukan mekanisasi pertanian dan di samping juga ekstensifikasi pertanian tanaman pangan lainnya. Nah ini yang sudah yang fokus untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Kutai Timur. Nah ini dan nah ini yang saya sebutkan tadi bahwa sebagian besar kami ini wilayah ini banyak izin pertambangan batu bara dan izin perkebunan sawit. Nah sementara ini kalau penduduk yang tidak berkelanjutan. Nah, yang kita pentingkan adalah bagaimana hasil-hasil atau produk-produk ini yang dapat terus dinikmati oleh anak cucu berkelanjutan. Nah ini gambaran ketika kami diamanahi tahun 2016, jadi masih sekitaran 20 atau 25.000 ton per tahun. Alhamdulillah terjadi kenaikan 2015, 2018 dan 2019 yang cukup signifikan. Nah, apa yang kami fokus untuk lakukan dalam rangka peningkatan produksi pertanian itu adalah bagaimana melakukan pelatihan dan juga menyiapkan alat-alat pertanian secara mekanisasi. Nah, dari beberapa ada tantangan tadi, tantangan lahan. Jadi secara kebijakan saya membuat ada perda perlindungan lahan pertanian pangan. Jadi ini maksudnya adalah mempertahankan yang saya katakan tadi, area-area potensi lahan pertanian serta mengambil alih lahan pertanian yang berubah fungsi untuk dikembalikan kepada fungsi semula. Dan juga tadi meningkatkan infrastruktur, apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen tadi, dan juga bagaimana yang kita fokuskan adalah bagaimana memberikan mekanisasi melalui peralatan pertanian, peralatan dan mesin pertanian. Nah ini selanjutnya adalah ini nah di samping itu juga pembinaan terhadap badan usaha milik desa. Ini ada BUMDes Banangsat, BUMDes Desa Tambangan Lembak, BUMDes Desa Bangun Jaya, Sukamaju. Nah ini yang kita bina di perdesaan, karena dari pada tahun 2015 ketika kami diamanahi 2016 itu desa tertinggal itu ada 23, kemudian mandiri baru 4 dan berkembang 106. Alhamdulillah
pada tahun 2019-2020 ini desa maju dan mandiri itu sudah 23, desa berkembang salah 1, dan desa tertinggal sekitar 14. Nah inilah kita juga meningkatkan kapasitas kelembagaan seperti petani sendiri maupun penyuluh-penyuluh di lapangan. Nah ini daya-daya dukung yang kita berikan kepada petani kita pada tahun 2018-2019. Dan selama, karena saya ini dari asisten ekonomi pembangunan dan sekda, jadi saya melihat banyak bantuan-bantuan kita di perdesaan itu kalau sudah rusak itu biasanya diparkir saja. Nah untuk itulah kita membentuk Brigade Al-Sintan. Nah ini yang merupakan pengelola dan pengendali distribusi pemanfaatan alat mesin pertanian, dan ini yang dimanfaatkan oleh sistem pinjaman dari petani untuk mengolah lahannya. Kemudian juga, nah ini alat-alat mesin-mesin pertanian dalam rangka mekanisasi yang kita lakukan terhadap petani kita, dan kebetulan itu bupatinya sedang panen, ikut panen. Nah, di tingkat kecamatan kita bentuk lagi usaha pelayanan jasa Al-Sintan. Jadi ini merupakan sebuah lembaga ekonomi di kecamatan dan pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Nah, dalam rangka optimalisasi penggunaan alat. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, agar alat-alat itu terpelihara dengan baik, jadi dikelola oleh UPJA ini. Nah, kita sudah membentuk ada beberapa UPJA, ada UPJA Yakuza di Bengalon, ada UPJA Agro Mandiri di Teluk Pandan, ada UPJA Insan Cendekia di Kecamatan Kombeng, UPJA Pemuda Karya di Kecamatan Sangatta Selatan, dan UPJA Insan Cita di Kecamatan Kaubun. Nah, dengan upaya-upaya inilah kami dapat meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman pangan, dalam hal ini padi, di desa-desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dan ini ketika menyerahkan alat-alat pertanian kepada UPJA di Kecamatan Bengalon. Dan ini juga kita kepada Gapoktan kita juga berikan bantuan yang langsung di Al-Sintan yang langsung diberikan kepada kelompok tani. Nah ini yang kita bantukan kepada beberapa kelompok tani di lapangan. Nah, dalam kegiatan-kegiatan ini tentu peran pemerintah dan masyarakat juga ada. Peran yang ketiga adalah stakeholder, dan di situ kalau di sini adalah kita melibatkan juga stakeholder melalui corporate social responsibility-nya. Dan ini yang sudah kami lakukan dengan membentuk forum-forum stakeholder baik di kabupaten maupun di kecamatan, dan ini yang mengatur bagaimana peran stakeholder di masing-masing kecamatan. Dan ini saya akui tidak semua kecamatan dapat terlaksana dengan baik, dan yang tetap berjalan ada beberapa kecamatan, dan untuk tingkat kabupaten ini memang berjalan secara baik. Ini adalah beberapa upaya-upaya dalam rangka menjadikan Kabupaten Kutai Timur sebagai lumbung pangan nasional. Nah, berkaitan dengan terjadinya bencana alam ini atau dampak dari COVID-19 untuk bahan pangan, jadi saya sudah berpikir kalau saya lihat di Jawa sudah PSBB, di Kalsel PSBB, di Sulsel PSBB, ini adalah daerah-daerah pemasok pangan di Kabupaten Kutai Timur. Nah, dan saya berpikir kalau
ini berkepanjangan, COVID-19 ini berkepanjangan, dan masing-masing daerah hanya untuk cadangan daerahnya, untuk itulah saya pada tanggal 29 April mencanangkan, nah ini, untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong dan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman pangan untuk 18 kecamatan dan desa-desanya. Dan ini kita mulai pada tanggal 29 April yang lalu. Nah, jadi ini sekarang saya lihat tanamannya sudah cukup mulai sudah tinggi. Nah, ini apa? Inilah saya maksudkan bahwa untuk menjaga, siapa tahu COVID ini berkepanjangan dan kita perlu antisipasi untuk cadangan pangan. Jadi yang ini yang ditanam adalah jagung, tumpang sari dengan ubi atau singkong. Nah, ini Bu. Nah, ini yang dilakukan oleh masyarakat di masing-masing kecamatan. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh masyarakat di masing-masing kecamatan untuk melakukan kegiatan yang sama serentak. Dan ini kita monitor secara bersama-sama dan semua melaksanakan di desa, di kecamatan dan desa masing-masing. Nah, ini adalah pemuda pelopor kami yang berhasil mengembangkan di sektor pertanian dan tanaman pangan. Jadi selama COVID ini untuk bantuan sosial, alhamdulillah mereka sudah panen. Jadi beras dari petani kami yang kami beli untuk dibagikan kepada masyarakat, dan ternyata berasnya cukup enak dan disukai. Nah, ini di tanaman pisang, pemuda pelopor ini juga berhasil untuk mengirim pisangnya ke Malaysia. Nah, itu untuk pengiriman perdana. Dan yang di bawah adalah ini peternak unggas kami 2 kali prestasi nasional, juara nasional sebagai peternak unggas dari Kecamatan Bengalon. Nah, jadi inilah yang terus kita lakukan, bagaimana peran pemerintah, peran masyarakat dan stakeholder juga ikut terlibat. Yang kalau kita lihat secara teoritis, nah ini biasa ya, ini kita melihat bagaimana kolaborasi antara koperasi, industri, dan lembaga. Dan di sini lembaga universitas yang terlibat adalah Sekolah Tinggi Pertanian Sangatta Kutai Timur. Dan tentu pendekatan rantai nilai ini juga kita perhatikan bagaimana produk-produk hasil-hasil dari masyarakat ini dapat diterima atau hasilnya dapat kita pasarkan. Dari bagaimana hubungan antara dia memproduksinya dengan pasar yang dibutuhkan. Ini terutama yang saya selalu sampaikan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan yang ada untuk menerima hasil-hasil pertanian dari masyarakat di Kabupaten Kutai Timur ini. Ini yang saya katakan tadi, sektor swasta, masyarakat pedesaan, dan pemerintah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, beberapa kegiatan atau arahan atau apa yang sudah kami lakukan dalam rangka upaya menjadikan Kabupaten Kutai Timur ini paling tidak mencukupi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya.
Karena kalau berbicara nasional tadi sudah saya katakan bahwa kami terus berusaha bagaimana lahan-lahan pertanian yang sudah beralih fungsi dan menjaga lahan-lahan tersebut untuk tidak dijadikan lahan perkebunan ataupun pertambangan. Alhamdulillah dengan sudah mencapai 53.000 ton ini, ya ternyata dengan kenaikan jumlah penduduk yang cukup signifikan masih ada kekurangan yang harus kami tutupi. Tetapi itulah upaya-upaya kami dari kabupaten yang penentu atau pembentuk PDRB-nya dari dana bagi hasil, terutama royalti batubara. Nah ini kami terus berjuang, terus berbuat bagaimana peran agroindustri ini, agribisnis ini untuk kedepannya menjadi produk unggulan di salah satu unggulan di Kabupaten Kutai, di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kami tidak hanya bergantung kepada batubara dan sawit, tetapi kita harus tetap mempertahankan lahan-lahan pertanian, karena yang saya katakan tadi, tidak mungkin kita makan batubara, tidak mungkin kita makan buah sawit, tetapi kita pasti tanaman pangan yang kita tanam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.